傷つける者、物を壊す者、強いやつは俺を見つけるように。人も例外なく暴風林が粛清するな。俺の顔と名前Manga Baku Otome Breaker episode yang ke-62-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada episode hari ini, kita pun nantinya akan bisa melihat sama-sama mengenai seperti apakah jalannya pertarungan lengkap antara anggota Noroshi yang terkuat, yaitu Kanon Banjo, melawan hewan buas dari sekolah Furin, yaitu Renkaji. Di mana secara garis besar, pertarungan di antara mereka berdua nantinya akan berjalan dengan sangat menarik dan juga berjalan dengan sangat singkat sekali. Di satu sisi, Banjo adalah orang yang sangat suka sekali untuk bisa diajar oleh para lawannya. Karena semakin Banjo diajar, maka dia pun bisa menjadi semakin senang dan juga dia pun bisa menjadi semakin kuat. Sedangkan di sisi lain, Kaji pun sama sekali tidak bisa tinggal diam ketika semua teman-temannya sekarang sudah diajar dan juga sekarang sudah berhasil dikalahkan oleh Kanon Banjo itu. Namun, sebelum pertarungan mereka berdua bisa dimulai, maka kita pun akan diperlihatkan lebih dulu mengenai sedikit potongan cerita masa lalu dari seorang Renkaji. Serta bagaimana proses dari seorang Renkaji bisa bertemu dengan Tomohiragi. Dan juga bisa masuk ke dalam sekolah Furin. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan utamanya. Singkat cerita, tepat pada halaman yang pertama ini, Kaji yang sudah sangat emosi akhirnya, kini seketika langsung berteriak menuju ke arah Kanon Banjo dengan sekuat tenaganya. Sehingga, bola mata dari Kaji sekarang semuanya sudah berubah menjadi berwarna putih. Kemudian setelah dirinya sudah melakukan hal itu, maka tiba-tiba saja dia pun kini kembali teringat dengan semua kenangan masa lalunya bersama dengan Tomohiragi. Di mana pada halaman itu, Kaji pun kini langsung berkata seperti ini kepada kita. Dulu, ketika aku masih kecil, aku sama sekali tidak tahu dan juga sama sekali tidak mengerti dengan semua kekuatan yang aku miliki. Karena ketika aku sudah mulai kesal, maka secara otomatis aku pun tiba-tiba saja langsung menjadi mengamuk. Kemudian mulai dari sana, aku pun jadi tidak ingat apakah yang sebenarnya sudah aku lakukan ketika diriku sudah hilang kendali. Mengingat kenyataannya, satu-satunya hal yang sampai sekarang bisa aku ketahui hanyalah sebuah potongan ingatan berikut. Yaitu ketika aku sudah mulai sadar, maka semuanya sudah berhasil dibuat menjadi pingsan. Serta tidak ada satupun dari mereka yang saat itu masih bisa bangun lagi. Lebih parahnya lagi, luka di tubuh mereka terlihat sangatlah fatal. Bahkan banyak sekali luka gigitan dan juga luka cakaran yang muncul pada tubuh mereka semua. Berdasarkan hal itu, maka semua orang yang ada di dekatku dan juga semua orang yang mengenalku, satu persatu dari mereka akhirnya tiba-tiba saja mulai menjadi menjauh. Serta di saat yang bersamaan, mereka semua pun langsung memberikanku julukan sebagai seekor binatang buas. Atau di dalam dialog aslinya disebut dengan Beast. Nah, menariknya, ketika Kaji baru saja masuk ke dalam sekolah SMP-nya, dan juga ketika pada saat itu Kaji sedang mengamuk lagi, maka di saat dirinya sudah mulai sadar, tiba-tiba saja muncullah satu orang anak berandalan dari sekolah SMP-nya itu yang berhasil muncul tepat di hadapan dari Kaji. Menyaksikan hal itu, Kaji pun seketika langsung menjadi sangat terkejut. Serta dengan paniknya, dia pun mulai bertanya kepada anak itu mengenai bagaimana kondisinya dan juga apakah dirinya baik-baik saja. Karena pada dasarnya, walaupun kekuatan dari Kaji itu sangatlah luar biasa hebat, namun hati dari Kaji sangatlah baik sekali dan juga sangatlah lembut sekali. Mendengar pertanyaan itu dari Kaji, maka bocah kelas 2 SMP yang bernama Tomohiragi itu akhirnya kini seketika langsung berkata kepada dirinya, "Aku baik-baik saja, tapi meskipun begitu, aku harus minta maaf kepada dirimu. Karena dengan terpaksa, aku harus mengajarmu dan juga memukulmu supaya dirimu bisa sadar. Mengingat ketika aku mencoba untuk bisa memanggilmu berkali-kali, maka di momen yang sama tersebut, kau pun tetap saja mengamuk dan juga terus mencoba untuk bisa mengajar semua orang yang kebetulan sedang berada di sekitarmu. Tapi meskipun begitu, aku sama sekali tidak apa-apa. Jadi, dirimu tidak perlu khawatir kepadaku, karena aku ini adalah orang yang sangat kuat." Nah, mulai dari sanalah, Hiragi dan juga Renkaji akhirnya langsung menjadi teman dekat. Di mana hampir setiap hari, Kaji selalu mengikuti Tomohiragi kemanapun dirinya pergi. Bahkan ketika bermain bersama dengan para murid dari kelas 2 lainnya, tepat di dalam kamar dari Hiragi, maka Kaji pun juga ikut diajak untuk bisa bermain bersama dengan mereka. Suatu hari,
Kaji yang saat itu sedang sangat emosi karena dirinya tanpa sengaja justru malah menumpahkan minuman dari teman-temannya itu. Maka tanpa pikir panjang, dia pun akhirnya langsung berteriak menuju kepada teman-temannya. Lalu ketika dirinya sudah mulai sadar, Kaji pun seketika langsung meminta maaf sambil berkata seperti ini kepada mereka. Maafkan aku, karena aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Berdasarkan hal itu, aku pun menjadi sangat benci kepada diriku sendiri. Tapi entah kenapa, aku tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa berubah menjadi manusia normal sama seperti kalian. Karena sejujurnya, aku sudah tidak sanggup dianggap sebagai seorang monster. Atau sebagai seekor hewan buas yang selalu saja emosi, kapanpun dan juga dimanapun. Mendengar perkataan itu dari Kaji, Hiragi pun akhirnya langsung datang menghampirinya. Lalu ketika dirinya sudah mulai mendekat, maka tanpa menunggu lama, dia pun langsung memasangkan sebuah headphone-nya itu tepat pada kepala dari Ren Kaji. Serta di saat yang bersamaan, Hiragi pun mulai berkata seperti ini kepada Ren Kaji. Intinya, mulai dari sekarang, Kaji akan menggunakan headphone untuk dapat menenangkan dirinya sendiri. Sekaligus supaya Kaji tidak bisa mendengar hinaan atau ucapan dari teman-teman yang lain. Karena jika Kaji tidak mendengar ucapan dari orang lain dan juga hinaan dari orang lain tersebut, maka secara otomatis kemungkinan bagi Kaji untuk bisa mengamuk kini bisa menjadi berkurang. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang berikutnya, Hiragi pun juga langsung mengambil satu buah permen lollipop yang kebetulan saat ini ada di dalam kamarnya. Kemudian tanpa menunggu lama, Hiragi pun langsung memasukkan permen itu menuju ke dalam mulut dari Kaji sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Kaji, permen itu berguna untuk membuat mulutmu menjadi diam. Jadi ketika dirimu emosi, maka kau pun jadi tidak memiliki kesempatan untuk bisa berteriak menuju kepada para lawanmu. Sehingga emosi dari dirimu bisa menjadi semakin terkendali. Nah, mulai dari sanalah, Kaji pun akhirnya langsung menggunakan headphone dan juga memakai permen itu kapanpun dan juga dimanapun. Karena dengan cara mendengarkan musik seperti itu, maka secara otomatis hati dari Kaji bisa menjadi semakin tenang, serta dia pun bisa mengendalikan emosinya juga. Ditambah, mulai dari sana jugalah, Kaji pun akhirnya langsung mengikuti Toma Hiragi. Serta dia pun juga berniat untuk bisa terus mendukung Hiragi. Itulah yang menjadikan alasan kenapa Kaji bisa masuk ke dalam sekolah Furin dan juga Kaji bisa dekat dengan Toma Hiragi. Scene pun kini kembali berpindah. Sederhananya, setelah beberapa tahun berlalu dan juga setelah Kaji sudah masuk ke dalam sekolah Furin, maka tanpa pikir panjang, semua teman-teman dari kelas satunya itu akhirnya kini langsung menunjuk Kaji untuk bisa menjadi ketua kelas mereka sekaligus kapten dari kelas 1 Tamon. Di mana secara keseluruhan, cerita masa lalu dari Kaji ketika dirinya masih kelas 1 ini ternyata sangatlah mirip sekali dengan cerita dari Sakura ketika dirinya pertama kali ditunjuk sebagai ketua kelas dari kelas 1 juga. Oleh karena itu, maka kami rasa hal itu tidak perlu dijelaskan panjang lebar lagi. Tapi meskipun begitu, terdapat satu buah perbedaan mencolok yang terjadi di antara Sakura dan juga Ren Kaji. Di mana pada pertarungan besar pertama mereka, Sakura bertarung melawan kelompok dari geng Kill. Namun di dalam kesempatan itu, Sakura sama sekali tidak bisa menunjukkan semua kekuatannya. Sedangkan kejadian yang sangatlah berbeda sekarang justru malah bisa kita lihat dari sudut pandang Ren Kaji. Mengingat pada halaman ini, atau tepatnya ketika pada saat itu Kaji sedang bertarung melawan kelompok berandalan lain yang datang dari kota sebelah, maka di saat yang bersamaan itu, untuk yang pertama kalinya, Kaji pun akhirnya kembali berubah menjadi sosok hewan buas lagi ketika dirinya sedang bertarung. Sehingga tanpa pikir panjang, Kaji pun tanpa sengaja justru malah mengajar semua teman-teman dari kelas satunya. Sekaligus mengajar para anggota dari geng lawannya itu sampai tidak ada satupun dari mereka yang sekarang masih bisa bangun lagi. Menyaksikan hal itu, beberapa orang anak murid dari kelas 1 lainnya, seperti Enamoto dan juga Kusumi, tentu saja seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena mereka sama sekali tidak menyangka jika pada dasarnya Kaji adalah orang yang luar biasa kuat dan juga sama sekali tidak bisa dikendalikan. Beruntungnya pada momen itu, Hiragi pun mampu datang tepat waktu untuk dapat menghentikan Kaji dengan cara bertarung 1 lawan 1 melawan Kaji lagi. Sampai pada akhirnya Kaji pun berhasil dikalahkan dan juga Kaji pun berhasil disadarkan oleh Toma Hiragi setelah dirinya sudah dibuat menjadi pingsan. Nah, ketika dirinya sudah mulai sadar, Kaji pun tentu saja langsung menjadi sangat panik. Hingga mulai dari sanalah, Kaji pun akhirnya langsung menjadi sangat menyesal. Kemudian setelah 1 hari berlalu,
Atau tepatnya, ketika mereka semua sudah masuk ke dalam sekolah lagi. Maka tanpa pikir panjang, Kaji pun akhirnya langsung berkata kepada semua teman-temannya bahwa dirinya akan mengundurkan diri sebagai ketua kelas dari mereka. Karena menurut Ren Kaji, dirinya sekarang sudah gagal untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Mulai dari sanalah, hal yang sama dengan kejadian dari Sakura ketika dirinya pertama kali menjalani pertempuran, kini akhirnya kembali terulang lagi kepada Ren Kaji. Yaitu, pada akhirnya, semua teman-teman dari Kaji mau menerima Kaji apa adanya. Mengingat di dalam dialognya, satu persatu dari mereka mulai berkata seperti ini kepada Kaji. Dengar Kaji, semua bukanlah salahmu. Kami bisa dikalahkan dan juga bisa dibuat menjadi babak belur oleh kelompok dari geng mereka adalah karena kami memang lemah. Gara-gara hal itu, maka tanpa disengaja, kau pun malah menjadi berubah dan juga malah langsung mencoba untuk bisa menyerang kami. Yang artinya, mulai dari sekarang kita harus kembali berlatih supaya kita semua bisa menjadi semakin kuat. Karena jika kita kuat dan juga jika kita bisa diandalkan, maka Kaji tidak akan pernah bisa berubah lagi menjadi seperti kemarin. Intinya, jadi walaupun Kaji adalah seorang monster yang sama sekali tidak bisa dikendalikan ketika dirinya sudah mulai mengamuk, maka hal itu bukanlah masalah bagi mereka semua. Berdasarkan hal itu, untuk sekarang mereka pun memutuskan untuk bisa tetap percaya bahwa Kaji adalah satu-satunya orang yang pantas untuk bisa menjadi kapten dari mereka. Ditambah, Kaji pun juga harus mau membuka hatinya untuk bisa bergantung kepada mereka. Supaya Kaji tidak menjadi kesulitan untuk bisa menanggung semua beban masalahnya itu hanya dengan seorang diri. Wow, mirip banget ya dengan cerita dari Sakura. Nah, setelah mendengar cerita potongan masa lalu di atas, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini kembali berpindah menuju ke dalam medan tempur lagi. Di mana pada halaman yang pertama ini, kita pun akhirnya bisa melihat sama-sama bahwa Kaji yang sudah mulai sangat emosi, ternyata sekarang dirinya sudah berubah atau sekarang dirinya sudah masuk menuju ke dalam mode beast-nya. Lalu dengan gerakan seperti ini, Kaji pun kini sudah bersiap untuk dapat menyerang tubuh dari kanon Banjo. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Banjo pun tentu saja langsung menjadi tersenyum. Serta dengan penuh rasa penasaran, dia pun langsung berkata seperti ini menuju kepada Kaji. Woi, apa yang kau lakukan? Kenapa dirimu malah berteriak seperti itu? Apakah memang benar dengan cara seperti itu, dirimu bisa menjadi jauh lebih kuat? Karena menurutku, hal itu sangatlah mustahil dan juga sama sekali tidak ada gunanya. Jadi untuk bisa membuktikannya, maka sekarang mari kita langsung mulai saja jalannya pertarungan penentuan dari kita berdua. Demi bisa membuktikan siapakah yang jauh lebih kuat di antara kita berdua. Nah, setelah Banjo sudah selesai mengucapkan semua kalimat itu, maka tanpa pikir panjang, Kaji pun akhirnya kini seketika langsung melompat. Sambil melayangkan satu buah teknik cakaran dari tangan kanannya itu tepat menuju ke arah tubuh dari kanon Banjo. Dengan niat untuk bisa mengalahkan dalam waktu secepat mungkin. Sayangnya, semua serangan dari Kaji barusan ternyata mampu ditahan dengan sangat mudah oleh seorang Banjo. Mengingat ketika Kaji sedang melompat, maka Banjo pun langsung menangkap tubuhnya dengan menggunakan tangan kirinya, serta dia pun seketika langsung membantingnya ke aspal. Tidak hanya itu, karena sambil tertawa dan juga sambil berteriak menuju ke arah Kaji, Kanjo pun kini kembali berkata kepada dirinya, haha, ternyata tidak ada yang berubah dari dirimu. Karena faktanya, tidak peduli apapun yang kau lakukan, kau ini tetap saja adalah orang yang sangat lemah dan juga kau ini adalah orang yang tidak berguna. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.